Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni Pertiwi dengan NIM 212020 3861 206025 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya berasal dari kelompok keempat. Saya akan menjelaskan tentang kiat, tips, dan seluk-beluk penulisan karya ilmiah. Baik, yang pertama, untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik, tentu dibutuhkan metode-metode tertentu. Di samping itu, karya tulis ilmiah terbagi dalam beragam jenis, di mana dalam penulisan tiap jenisnya mempunyai metode yang berbeda-beda pula. Karya tulis ilmiah sendiri dibuat untuk berbagai tujuan dan memiliki beragam manfaat bila ditekuni secara terus-menerus. Penulisan karya ilmiah dibuat tidak hanya oleh para kaum intelektual saja, semisal dosen, pelajar atau mahasiswa, guru dan sebagainya, melainkan dapat dibuat juga oleh orang yang berasal dari kalangan non-intelektual. Langsung saja materi yang pertama, yaitu kiat menulis karya ilmiah. Adapun tahap persiapan atau perencanaannya, yang pertama itu tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa, pilih topik, masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan internet, mengelola dan memilah bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan parafrase, membuat kutipan, membuat daftar instrumen, wawancara, observasi, dan pertanyaan. Yang ketiga, tahap penyusunan. Tahap penyusunan draft setelah direncanakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan ilmiah. Selanjutnya yaitu tahapan menulis draft. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Terus yang selanjutnya itu tahap revisi, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penataan isi sesuai dengan kebutuhan. Membaca ulang seluruh isi draft, data, atau referensi yang akan dijadikan bahan, sehingga memudahkan untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan teman sejawat untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya itu tahap penyuntingan, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan atau huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Memperbaiki tulisan pada aspek kebahasaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuai tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin
selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tips dan trik citasi, antaranya menjadi reviewer atau editor jurnal, berkolaborasi dengan peneliti institusi lain untuk publikasi bersama, dan yang ketiga berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling mensitasi, dan yang keempat memuat blog pribadi atau blog institusi untuk aktivitas ilmiah, dan yang kelima melakukan citasi sendiri dari artikel sendiri dengan catatan artikel yang akan dikutip ada keterkaitan dengan artikel yang baru dan dalam batas yang wajar. Yang terakhir melakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau bimbingan skripsi melakukan citasi ke artikel ilmiah dosen. Citasi dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi penulis terhadap karya ilmiah yang ditulis. Citasi di dalam karya ilmiah akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas penulis. Dan materi selanjutnya yaitu seluk-beluk plagiat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai plagiat cukup beragam dan luas. Oleh karena itu, seorang penulis karya ilmiah harus memahami seluk-beluk plagiat, diantaranya copy paste. Tindakan ini yang paling populer dan sering dilakukan oleh seorang plagiator dengan cara mengambil sebagian porsi teks. Yang kedua, clause quilts. Tindakan ini adalah mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, plagiat struktural. Tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. Yang keempat yaitu pawnsacripts. Tindakan ini merupakan upaya mengaburkan berapa banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Yang kelima yaitu cut dan slide. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Sebagian teks tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung. Yang keenam, self-plagiarism. Tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya, namun menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu other dimensions. Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebutkan di atas dalam tulisan yang dia buat. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.